Terungkap. Kisah cinta menggugah antara dokter janda mandiri dan pria miskin yang menyentuh hati dia melangkah perlahan di jalan setapak pulang dari rumah sakit. Sinar matahari sore memancarkan kehangatan, tetapi hatinya terasa dingin. Dia, seorang dokter janda mandiri yang berjuang dengan segala keterbatasan, merasakan kepenatan yang tak terlukiskan. Sejak kepergian suaminya, ia merasa beban hidup semakin berat, karena yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya. Setiap senyum pasiennya memberikan sedikit cahaya di dalam kegelapan, tetapi tetap saja, kesepian itu selalu kembali. Saat menyeberangi jalan, pandangannya tertuju pada seorang pria yang terjatuh, mengangkat barang berat di tepi jalan. Tanpa ragu, dia segera berlari dan membantu Budi, seorang buruh harian berusia 30 tahun. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan khawatir. Budi menatapnya, matanya dipenuhi rasa syukur dan kekaguman. Dalam momen hening itu, ada sesuatu yang tak terduga muncul di antara mereka. Hari-hari berlalu. Dia dan Budi semakin sering bertemu. Dari obrolan ringan hingga berbagi mimpi, keduanya menemukan kehangatan yang selama ini hilang dari hidup mereka. Budi dengan senyum cerianya membawa warna baru dalam kehidupan dia. Namun, di balik kebahagiaan sederhana itu, muncul desas-desus di komunitas mereka. Beberapa warga mulai menggosipkan hubungan mereka, mempertanyakan kedudukan dia sebagai dokter yang seharusnya tak berhubungan dengan pria miskin seperti Budi. Suatu malam, dia diundang dalam pertemuan warga. Hatinya bergetar saat ia duduk di tengah kerumunan, mendengarkan bisikan dan tatapan skeptis yang mengarah padanya. "Dia, apa yang terjadi dengan kamu? Mencari kebahagiaan di tempat yang salah?" Salah satu tetangga menanyakan dengan nada merendahkan. Dia menatap Budi yang duduk di sudut ruangan, mata mereka bertemu sejenak, dan dia merasakan kekuatan dalam tatapan itu. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar." Sekarang mari kita lanjutkan. Budi merasa tertekan, hatinya bergejolak. "Apa aku hanya menjadi beban untuknya?" pikirnya. Melihat dia yang berjuang menghadapi semua ini membuatnya bingung dan takut kehilangan. Namun, dia berjuang melawan stigma itu, berusaha menjelaskan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. "Aku mencintaimu, Budi," ujarnya dalam hatinya, namun kata-kata itu terjebak dalam keraguan. Ketika salah satu pasien di rumah sakit membutuhkan penanganan darurat dan rumor semakin tersebar, dia dihadapkan pada pilihan sulit. Akankah ia melindungi cinta yang telah menyelamatkannya dari kesepian dan stigma, ataukah ia terjebak dalam tanggung jawabnya sebagai dokter dan ibu? Dalam satu momen yang menegangkan, dia menggenggam tangan Budi, mengisyaratkan keberanian yang ada dalam hatinya. "Kita akan menghadapi semua ini bersama, bukan?" ujarnya penuh harapan. Namun, saat malam menjelang, dia terdiam. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan melawan segala rintangan yang ada? Pertanyaan itu menggantung di hatinya, menunggu jawaban yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dia tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang pasien yang butuh penanganan darurat berputar-putar di kepalanya. Rasa tanggung jawab sebagai dokter dan perasaan cinta yang tumbuh pada Budi membuat emosinya bergejolak. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, mencengkeram bantal di sampingnya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Di pagi harinya, dia berusaha fokus saat sampai di rumah sakit. Tapi setiap detik terasa berat. Wajah pasien yang memohon, suara tangisan anak-anak, dan dorongan dari rekan kerjanya semua tampak samar. Di sudut ruang tunggu, Budi terlihat mencoba membantunya dengan membuat kopi. Keberadaan Budi menenangkan, tetapi juga mengingatkannya akan semua yang terjadi. "Apakah aku harus menjauh darinya?" tanya dia pada diri sendiri, merasakan tekanan yang semakin besar. Saat mereka berjumpa di ruang kecil tempat rehat, Budi tersenyum. "Dia, kamu terlihat lelah," katanya lembut. Senyumnya seolah membawa cahaya dalam kegelapan yang menyelimuti pikiran dia. Namun, kekhawatiran segera kembali membayangi. Ia melihat Budi sosok penuh semangat yang berjuang setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidupnya. "Kadang aku merasa tidak pantas untukmu," katanya pelan. Budi terdiam, menatap dia dengan intens. "Kau lebih dari cukup, dia. Buatku, kamu adalah cahaya yang membimbingku,"
ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Dia tersentuh, tetapi bayang-bayang gosip di komunitas kembali menghantuinya. Bagaimana jika orang-orang tidak mengerti? Aku tidak ingin membuatmu semakin terbebani, jawabnya, berusaha mengungkapkan keraguannya. Mereka terus berdiskusi hingga larut. Budi menceritakan impian-impian yang dimilikinya untuk membuka usaha kecil-kecilan, berjualan makanan dari resep neneknya. Dia mendengarkan dengan seksama. Dalam hati, ia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, tapi bagaimana cara memperjuangkannya? Hati dia terus menimbang, dan seiring berjalannya waktu, tantangan semakin meningkat. Beberapa tetangga mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka berkumpul, mendiskusikan dia dan Budi di balik punggung mereka. Dia merasakannya, seperti ada mata-mata yang mengawasi setiap langkahnya. Ekor gosip menyusup ke telinga dan menumbuhkan keraguan, apalagi saat mendengar kata-kata menyakitkan yang seolah ditujukan kepada Budi. Semua itu membuat dia bergejolak. Tidakkah cinta seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan? Di sisi lain, Budi melangkah dengan langkah yang lebih berani. Setelah berbincang dengan dia, ia merasa bahwa cinta dan kebersamaan mereka layak diperjuangkan. Satu malam, ia datang menemuinya di rumah sakit. Kita bisa berjuang bersama. Kita tidak perlu takut pada apa yang dikatakan orang, katanya penuh keyakinan. Dia menatapnya, hatinya bergetar. Tapi Budi, jika kita gagal, bagaimana dengan semua ini? Mata Budi cemerlang, kegagalan bukan akhir, kita tidak akan tahu jika kita tidak mencobanya. Mendengar pernyataan itu, dia merasakan kehangatan meluap dalam rasa campur aduk antara ketakutan dan harapan. Ia tahu, ini adalah momen terakhir sebelum mereka melangkah lebih jauh. Dapatkah cinta mereka mampu bertahan menghadapi badai yang mengancam? Atau bisikan orang-orang akan mengikis semua yang telah mereka bangun? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam dirinya, dan jantungnya berdetak lebih cepat menanti jawaban yang akan mengubah segalanya. Dia terjaga dari lamunan dan kembali ke kenyataan saat pintu ruang istirahat terbuka lebar. Suara riuh rekan-rekan sejawatnya kembali membangkitkan kesadaran. Hatinya berdebar. Kesempatan untuk berbincang dengan Budi terasa semakin menghilang seiring dengan kesibukan yang mengelilinginya. Rasa ingin memiliki momen tenang itu mendominasi pikirannya. Ia pun berusaha mengabaikan semua beban dan berfokus pada tugasnya. Setiap pasien yang datang, setiap pertolongan yang ia berikan, terasa seperti usaha penyaluran cinta yang terpendam. Namun, saat menemukan wajah-wajah penuh harapan dan rasa sakit, ingatan akan Budi kembali menyelinap. Dia menungguku. Aku harus melindunginya, bisik hati dia. Setelah jam kerja usai, dia langsung tahu bahwa Budi akan menunggunya di sebuah kedai kecil di dekat rumah sakit. Aromanya yang khas, bawang dan rempah, mengundang selera. Saat dia tiba, Budi sudah duduk di sudut, wajahnya memancarkan kebahagiaan. Aku sudah pesan makanan kesukaanmu, ucap Budi dengan nada ceria. Melihat senyumnya, dia pun regresi ke kehangatan yang pernah mereka bagi. Terima kasih. Ini rasanya seperti pelarian dari dunia luar, jawabnya sambil tersenyum, namun dalam hati, kecemasan kembali muncul. Dia memperhatikan pandangan orang-orang di seberang kedai yang kadang mengarah kepada mereka, bisikan-bisikan halus dapat dirasakan meski tidak terdengar jelas. Perasaan terasing menyelimuti setiap suapan makanannya. Rasa khawatir itu menempel erat. Saat Budi memperhatikan dia yang melamun, dia berusaha menggenggam tangannya. Jangan khawatir tentang mereka. Yang terpenting adalah kita, ungkapnya lembut, mengguncang ketegangan di hati dia. Kata-kata itu memberikan inspirasi. Dia menyadari hubungan mereka lebih dari sekadar reaksi terhadap dunia luar. Ini adalah tentang dua jiwa yang berjuang untuk saling menemukan arti di tengah kerasnya kehidupan. Budi, apa kamu yakin bisa menghadapi semua ini? Tanyanya dengan keraguan tersisa. Yang kita butuhkan hanya satu, saling percaya, jawab Budi dengan penuh keyakinan. Budi lalu bercerita tentang rencananya yang baru, bagaimana dia berencana mengembangkan bisnis kuliner dari makanan tradisional. Dia melihat begitu banyak semangat dalam mata Budi, dan seketika itu perasaannya berbalik. Rasa optimis yang tulus, namun, saat mereka melangkah keluar dari kedai, suara riuh dari sekelompok orang mulai menggema. Beberapa wajah dia sedikit dikenali. Tetangga yang sering berkomentar. Lihatlah, si dokter bergandeng tangan dengan pria itu. Celaka. Dia merasakan betapa hatinya semakin tertekan, napasnya terasa berat. Melihat Budi yang putus asa di sampingnya, dia ingin berbicara, ingin memberitahu bahwa semua ini tidak adil. Apakah semua orang di sekitarnya hanya melihat status dan bukan cinta? Budi menatap dia dan mengangkat dagunya.
jangan biarkan mereka mengubah cara kita melihat cinta kita. Ini adalah kisah kita, bukan mereka. Perasaan tertekan di dada dia seolah meledak. Tapi, Budi, apabila mereka terus berbicara dan mengganggu hidup kita? Budi menarik dia mendekat. Kita bisa menghadapinya. Kita harus tunjukkan bahwa cinta kita lebih besar dari semua gosip. Kita akan membuat mereka melihat. Dengan semangat dari Budi, dia merasakan aliran keberanian mengalir dalam dirinya. Namun, di saat yang sama, bayangan keraguan kembali muncul. Bagaimana jika ini bukan jalan yang tepat? Mereka saling menggenggam satu sama lain, sebuah ikatan yang kuat di tengah kebisingan dunia luar. Namun, tantangan nyata baru saja mulai. Ketika malam beranjak, suara dari kelompok di belakang mereka menggelegar, menunggu kesempatan untuk menghancurkan cinta mereka. Diah dan Budi menatap satu sama lain dan mereka tahu, momen kebenaran belum tiba. Siapa yang akan mengalah? Cinta mereka atau omongan orang? Sebulan berlalu sejak malam itu, dan Diah merasa seakan berada di jantung badai. Setiap hari, berita miring tentang hubungan mereka menyebar seperti api di tengah musim kemarau. Di rumah sakit, komentar sinis menjadi latar belakang pekerjaannya. Kawan-kawan sejawat yang dulunya akrab menjauh, memberi jarak seolah dia adalah orang yang terjangkit virus berbahaya. Hari itu, saat dia mencuci tangan di lavatory, cermin memantulkan wajah yang terlihat lelah. Mata di bawahnya mulai membengkak, tidak hanya karena kurang tidur, tapi juga karena air mata yang tak henti-hentinya mengalir setiap kali ingatan menyergap. Ia merindukan momen penuh cinta dan harapan dengan Budi, tapi setiap saat yang ia habiskan di rumah sakit seolah menjadi penegasan untuk perasaannya bahwa dunia tak memberi kelonggaran untuk cinta mereka. Namun, sekilas wajah Budi dalam ingatannya selalu memberi semangat. 3 hari yang lalu, mereka bertemu di sebuah taman kecil di dekat rumahnya, di mana Budi menceritakan impiannya tentang kuliner. Aku ingin membuat sesuatu dari hati. Makanan yang bisa menghidupkan kembali kenangan orang-orang. Seperti bubur ayam yang selalu kau pesan, katanya dengan antusias. Senyumnya penuh keyakinan, memberikan dia harapan di tengah badai. Namun sayang, cinta saja tidak cukup, teringat akan kata-kata Budi, dia bertekad. Kita harus lebih kuat dari ini. Ia menatap layar ponselnya, menggambarkan pesan singkat dari Budi yang selalu menanyakan kabar. Digenggamnya ponsel itu erat, berusaha menenangkan cemas yang terus menggelayuti pikiran. Apa kita bisa bertahan? Tanyanya dalam hati, kembali ke rumah sakit, dia menemukan sekelompok rekan kerjanya berkumpul, tertawa dan mengobrol. Ia menghampiri, namun suasana hening seketika. Kata-kata pelan mulai menyisi. Ah, si dokter itu, kamu tahu kan, dia. Dia menghirup napas dalam-dalam, tetapi semua yang ia lakukan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mengetahui itu membuat hati dia bergetar. Berita yang salah, apa mereka tidak mengerti? Aku hanya mencintai seseorang yang layak dicintai, bisiknya pada diri sendiri, marah pada situasi yang tidak adil. Dalam perjalanan menuju ruang praktik, langkahnya terasa berat. Keberanian yang ia kumpulkan seakan sirna menghadapi kebencian dari orang-orang yang seharusnya suportif. Hari demi hari berlalu, dan dia mendapat undangan untuk pernikahan sahabatnya. Sebuah momen yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah menambah beban. Bagaimana jika mereka melihatku bersamanya? Pikiran itu terus-menerus mengganggu. Dan yang lebih membebani, Budi tidak diundang. Ketika malam pernikahan tiba, dia duduk di sudut ruangan, berusaha tidak menjadi pusat perhatian. Rasa sukses mengisi penuh ruangan, tetapi hatinya terasa hampa. Dia tahu, ini bukan cinta yang ia inginkan. Ia ingin Budi di sampingnya, menyaksikan momen bahagia dan berbagi tawa. Tiba-tiba, suara Budi terdengar di telinganya saat seorang teman bergosip di sebelahnya. Kalau si dokter itu masih bersama si miskin itu setelah pernikahan ini, memang sudah gila. Dia mendengarnya, dan sesuatu dalam dirinya mulai meruntuh. Keputusan harus diambil. Apakah dia akan merendahkan dirinya di depan orang-orang yang tidak mengerti apa yang ia rasakan? Dia menarik napas dalam-dalam. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gumamnya. Dalam detik itu, ia merasakan gelombang keberanian menjalar di tubuhnya. Dan ketika saatnya tiba untuk berdiri, ia memutuskan untuk mencerna semua kata yang terbatasi di hatinya. Dia pergi keluar menuju taman, di mana Budi biasa menunggu. Budi harus tahu bahwa ini semua bukan tentang gambar cinta mereka di mata orang lain, tetapi bagaimana mereka saling berbagi mimpi dan harapan. Namun, saat dia berbalik, bibirnya berbicara saat dada dia berdetak kencang.
Momen kebenaran akan tiba, dan kali ini, tidak ada jalan kembali. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya ketika kebenaran terungkap? Udara malam itu sejuk, bintang-bintang berkelap-kelip, tapi dia merasa hatinya lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah menuju taman seperti ditarik bagaikan magnet menuju kegelapan. Meski gelapnya malam, harapan di dalam hatinya bersinar secercah. Budi, yang terbayang di benaknya, selalu menjadi pelita dalam kegelapan. Ketika dia mencapai taman, matanya segera mencari sosok Budi. Dan di antara pepohonan, ia melihat Budi duduk di bangku, wajahnya bersembunyi di balik cahaya rembulan. Senyum Budi mereka saat melihat dia, seolah semua beban di dunia ini menguap seketika. Dia panggilnya dengan lembut, nada itu mengalir seperti aliran sungai yang menyejukkan. Dia merasa hatinya melompat. Rasanya seperti semua perasaan yang dipendamnya selama ini menghadapi dunia tiba-tiba berada di permukaan. Kita harus bicara, dia memulai, suaranya bergetar. Budi mengangguk, matanya dipenuhi rasa penasaran yang mendalam. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata, namun yang muncul adalah kerinduan. Budi, aku merasa terjepit. Aku ingin berbagi semua ini denganmu, tapi aku takut. Kita tidak bisa terus seperti ini. Semua orang mengawasi. Mereka mencemooh kita, ucapnya, air mata menetes di pipinya. Budi mengambil tangan dia, jari-jarinya yang hangat menyentuhnya, memberinya kekuatan. Dia, mungkin bukan kita yang harus mengubah pandangan orang lain. Tapi kita harus tetap berdiri di atas cinta kita, kan? Ucap Budi, menatapnya dengan penuh keyakinan. Namun, rasa pesimis merayap di dalam diri dia. Tapi, Budi, bagaimana jika ini tidak cukup? Cinta kita tidak berharga di mata orang lain. Mereka tidak mengerti, bisiknya. Kisah mereka bukan sekadar tentang cinta, melainkan juga tentang melawan stigma yang tersemat. Cinta itu berharga, dia. Percayalah. Kita bisa buktikan pada dunia, jawab Budi penuh semangat. Namun, saat Budi berbicara, dia terpaku pada semua ketidakadilan yang mereka hadapi. Cinta memang indah, tetapi apakah itu cukup untuk menangkis seluruh prasangka dan kebencian? Sejenak dia terdiam, pikirannya melayang pada momen-momen indah yang pernah mereka lewati dan menghantarkan hati ini pada keinginan untuk berjuang bersama. Tetapi di sisi lain, bayang-bayang keraguan mengganggu. Dia merasa terpecah antara memperjuangkan cinta dan melindungi diri dari luka. Aku tidak tahu, Budi. Terkadang rasanya semuanya terlalu berat, dia mengaku. Budi melangkah lebih dekat, tatapannya tidak pernah berpaling. Kita tidak sendiri. Kita punya satu sama lain. Ingat, bahkan badai pun akan reda. Dan saat itu datang, kita bisa menari dalam hujan, kata Budi, berusaha memberikan harapan meskipun dia merasa dikhianati oleh kenyataan yang terus menekan mereka. Dia berusaha tersenyum, meski hatinya bergetar penuh keraguan. Dia merasa banyak yang harus dipikirkan, banyak tepian yang harus dilalui. Namun, di dalam hatinya, jiwa petarung mulai bangkit. Satu hal yang aku tahu, kita tidak bisa menyerah. Aku tidak akan membiarkan pandangan orang lain menghalangi kita, tegas dia, matanya membara penuh determinasi. Kebulatan tekad itu menyegarkan semangatnya. Tak ada lagi kebisuan. Dia siap untuk menghadapi dunia mereka. Dalam perjalanan cinta ini, akan ada banyak rintangan. Namun, dalam keputusannya untuk melawan kebencian, ada harapan baru yang mulai tumbuh. Mereka berdua merasa seolah menyusun rencana baru, tak hanya untuk mengalahkan opini buruk, tetapi juga untuk menegaskan cinta yang tulus ini. Mereka berdua tahu, jika tidak sekarang, kapan lagi mereka akan berjuang untuk apa yang mereka percayai? Di tengah kekuatan dan keraguan, muncul pertanyaan mendalam bagi dia. Jika mereka melangkah maju, berapa banyak harta yang bisa diperjuangkan? Dan jika semuanya berakhir, apa cinta ini masih layak untuk dikenang? Keduanya tahu perjalanan ini sudah dimulai, dan saatnya untuk menentukan masa depan mereka menghadapi dunia. Akan ada tantangan besar di depan. Sekarang, saatnya menghadapi semua tantangan ini. Apakah mereka akan berhasil membangun cinta di atas hamparan keraguan dan kebencian? Ataukah cinta mereka akan layu sebelum sempat mekar? Dia duduk di sebelah Budi, jari-jarinya saling menggenggam dengan kuat, seolah tidak ingin melepaskan satu sama lain. Desir angin malam menambah suasana menjadi lebih tenang, tapi di dalam hati dia, badai emosi terus bergelora. Dia ingin sekali berteriak, menghancurkan semua batasan yang menghalangi mereka. Budi, suaranya pelan, tapi penuh rasa. Mereka tidak akan berhenti merendahkan kita. Kamu tahu,
Budi menatapnya dalam-dalam. Jangan biarkan mereka menentukan nilai cinta kita. Kita yang berhak memilih jalan kita sendiri, jawabnya, menekankan setiap kata, seolah mengukirnya dalam pikiran dia. Namun, ketidakpastian masih merayapi pikirannya. Apakah kita punya kekuatan untuk mengubah pikiran orang-orang? Renungnya, bibirnya bergetar. Dia tahu, mereka seringkali ditertawakan karena perbedaan latar belakang. Budi si pengantar barang, dan dirinya, seorang dokter janda yang seharusnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan jika kita harus melawan dunia sendirian, aku akan bersamamu, ucap Budi, tangannya semakin erat menggenggam tangan dia. Saat itu, dia merasakan sebuah kilatan energi baru. Harapan mulai menyelimuti keraguannya. Seolah, dalam kegelapan malam ini, ada cahaya baru yang memperlihatkan arah. Mereka duduk dalam diam, menunggu, mendalami kata-kata yang baru saja diucapkan. Tiba-tiba dia merasakan detak jantungnya. Budi, seandainya kita mengambil langkah berani, apakah menurutmu kita bisa memulai sesuatu yang baru? Focus on ourselves. Kita buktikan bahwa cinta kita lebih dari yang mereka lihat, usulnya. Suara mulai mantap, Budi tersenyum, sorot matanya bersinar. Jadi kita harus bertindak. Mari kita nyatakan cinta kita dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Dahi dia berkerut seakan merencanakan langkah-langkah yang mungkin mereka ambil. Ya, mungkin kita bisa mengadakan acara, mengundang semua orang. Menyampaikan kisah kita. Tidak ada yang salah dengan cinta kita, ucapnya, terlihat lebih bersemangat. Acara itu harus menjadi sesuatu yang berbeda, tapi kita perlu rencana yang matang, Budi berkata, menilai ide tersebut. Aku bisa mengurus logistiknya, dan kamu bisa menghubungi teman-teman serta komunitas. Kegembiraan mulai tumbuh dalam diri dia. Belum pernah dia merasa begitu hidup, seolah seluruh dunia meminta mereka untuk diperhatikan. Tapi, bagaimana kita meyakinkan mereka? Mereka sudah terlanjur berasumsi mengenai kita. Tanyanya, masih ada bayangan keraguan. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kita akan tunjukkan bahwa cinta kita jauh lebih berharga dari semua prasangka itu, jawab Budi, mengangkat dagunya, seolah menantang dunia. Malam itu terasa berkepanjangan dan penuh harapan. Dengan setiap detik yang berlalu, dia merasakan ada kekuatan baru yang pulang ke dalam jiwanya. Dia yakin, jika mereka bisa menyentuh hati orang-orang dengan cerita mereka, mungkin saja akan ada perubahan di sekeliling mereka. Namun, seiring dengan tumbuhnya semangat itu, dia juga merasakan ketidakpastian. Apakah semua ini bisa berjalan sesuai rencana? Menghadapi orang-orang yang tidak menerima mereka, adalah tantangan besar. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, dia menatap Budi. Bagaimana jika, saat kita berusaha mengubah pandangan orang-orang, kita malah semakin terjepit? Jika mereka menolak kita lebih keras? Budi menggeleng lembut. Kita tidak bisa mengubah semua orang. Fokus kita adalah pada orang-orang yang mau memahami kita. Kita harus berani mengambil risiko. Tegasnya, mendengar semua itu, dia merasakan semangat yang berkobar dalam hatinya. Mereka berdua mungkin tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tetapi bisa memulai sebuah perjalanan yang bisa menginspirasi satu orang, atau dua orang untuk memahami cinta mereka. Dengan tekad baru, dia berbisik lembut. Mari kita buktikan. Jika kita berjuang bersama, cinta kita pasti akan menemukan jalannya. Perasaannya seperti terbang tinggi, membawa harapan yang menyala, tapi saat mereka tersenyum satu sama lain, ada suara samar terdengar di kejauhan. Seperti bisikan angin, seolah memperingatkan mereka. Risiko tidak selalu sepadan. Dan saat itu, dia bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka meminta kita berhenti? Saat pertanyaan itu meluncur, ketegangan mengendap dalam suasana malam yang damai. Sinar bulan memantulkan cahayanya di wajah dia, menciptakan bayangan lembut di pipinya. Dia terus menatap Budi, merasakan benang tipis antara harapan dan ketakutan. Suara dia terdengar bergetar, Budi, sepertinya semua ini terlalu indah untuk menjadi nyata. Apa yang terjadi jika semua usaha kita sia-sia? Budi mengamati dia, matanya menanti jawaban. Kadang, kita harus berani berjuang meskipun kemungkinan keberhasilannya kecil. Cinta kita layak untuk diperjuangkan, bukan? Jari-jari mereka masih terjalin kuat, seolah menggenggam satu-satunya sumber ketenangan di tengah kerumitan dunia luar. Rasa keraguan tergerus sedikit demi sedikit, tetapi keraguan itu tak sepenuhnya pergi. Dia mengingat pengalaman pahit ketika orang-orang mulai mengejek mereka setelah mengetahui hubungan ini. Hati dia bergetar.
Jika kita gagal, apa kita akan kembali ke pembicaraan orang-orang? Tanya dia, tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang menggerogoti. Budi meraih tangan dia dengan lebih kuat. Kita tidak akan gagal. Kita akan menemukan cara. Kita tidak memerlukan penerimaan mereka untuk menentukan kualitas cinta kita. Semangat Budi seolah menular, menghangatkan hati dia yang sempat beku oleh ketakutan malam itu. Mereka berdiskusi penuh semangat. Bulan pun seakan mendengarkan mereka, gerimis lembut orgasme semangat cinta yang baru mereka nyatakan. Dia mulai merancang beberapa ide untuk acara tersebut. Kita bisa mengundang orang-orang yang mendukung kita, mungkin ada yang mau berbagi kisah juga. Budi mengangguk setuju, antusiasme menggelora di dalamnya. Ya, dan kita bisa menyediakan makanan yang lezat. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat suasana lebih baik, Budi menambahkan, mencoba menemukan jalan tengah antara acara formal dan suasana santai yang akrab. Mereka berdua mulai tertawa, membayangkan makanan favorit mereka di acara nanti, namun, di dalam tawa dia ada bayang-bayang keraguan. Di pikiran dia, terlintas wajah orang-orang yang menggelengkan kepala, mengernyitkan dahi seolah mempertanyakan jalan yang mereka ambil. Budi, bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan? Jika mereka hanya ingin melawan kita? Budi memberi tatapan yang berisi keyakinan, mereka mungkin tidak langsung paham, tapi kita harus tetap berusaha. Ingat, setiap langkah kecil menuju kebenaran akan lebih berarti. Dia merasakan perasaan lebih dari sekadar cinta. Dia merasakan keberanian. Kita harus siap dengan semua kemungkinan. Jika kita bisa menyentuh satu hati, mungkin itu sudah cukup. Seiring malam semakin larut, keduanya mulai merancang rencana. Mereka bertransisi dari ketidakpastian ke harapan yang membara. Sampai Budi teringat satu hal, kita perlu mencari dukungan dari orang-orang terdekat kita. Keluarga kita, sahabat kita. Jika mereka dengan kita, itu akan memperkuat langkah kita. Kepala dia tertunduk, penuh pertimbangan. Keluargaku mungkin tidak akan setuju. Bagaimana jika mereka tidak mendukungku? Budi menghapus keraguan di matanya. Jika mereka cinta kamu, mereka harusnya mendukung keputusanmu. Ada keyakinan dalam suara Budi, tetapi tekanan masih terasa dalam hati dia. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Sentuhan lembut Budi pada punggung tangan dia membuatnya merasakan hangatnya dukungan yang tulus. Apapun yang terjadi, aku ada di sini untukmu. Kita berdua. Suara angin kembali berhembus, seakan membawa pesan dan harapan untuk mereka. Namun, saat dia berusaha menguatkan hatinya, detak jantungnya yang cepat beriringan dengan pikiran tentang kemungkinan terburuk. Seolah mengerti keraguan dia, Budi menjawab, siap atau tidak, kita harus mulai bergerak. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita. Kita berhak untuk mewujudkan mimpi kita. Dengan satu tarikan napas dalam, dia memutuskan untuk melangkah maju. Namun, pertanyaan seakan menyusup dalam benaknya, apakah semua ini akan berujung bahagia atau malah keburukan yang lebih parah? Semua yang mereka hadapi terasa lebih menakutkan ketika senja bergulir menuju pagi. Saat rencana mereka mulai terwujud, sebuah langkah besar menuju perubahan, namun tantangan juga menunggu di depan. Ketika kita mencintai, masa depan seringkali tampak buram. Bagaimana jika semua harapan ini justru menjatuhkan mereka lebih dalam? Saat dia menghadapi kenyataan, satu hal mencuat dalam pikirannya. Apakah cinta ini benar-benar layak diperjuangkan? Dia duduk di teras rumah, matanya menatap jauh ke arah jalan setapak yang membentang. Pikirannya berkelana, membayangkan seperti apa reaksi keluarganya ketika mengetahui keputusan yang ia buat. Hatinya berdebar, menunggu hari yang menentukan itu tiba. Setiap deru kendaraan yang melintas di luar seakan mengingatkannya akan tantangan yang akan dihadapi. Di sisi lain, Budi sedang duduk bersila di tempat tidurnya yang sederhana. Ia menatap poster di dinding yang diukir dengan kutipan cinta, berusaha mengingatkan dirinya akan pentingnya harapan. Cinta bukanlah hal yang bisa dipaksakan, tapi jika kita memiliki keinginan yang tulus, segalanya mungkin, gumamnya sembari menjalin jemarinya. Rencana mereka untuk menggelar acara itu semakin mendekat, dan rasa cemas mulai menyerang pikirannya. Namun, ia mencoba mengusir jauh-jauh pikiran negatif itu. Kedua sahabat dia, Nia dan Rina, mendengar kabar bahwa dia dan Budi akan meluncurkan acara untuk memberdayakan cinta mereka. Mereka berdua dikenal sebagai pendukung setia dia. Nia segera menghubungi dia untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kita sudah siap membantu. Coba kita bicarakan tentang tempat dan dekorasi, ujarnya bersemangat. Suara Nia yang ceria mampu membuat dia tersenyum meski keraguan belum sepenuhnya sirna. Dia berusaha membalas semangat Nia. Iya,
Aku juga berharap bisa melibatkan semua orang yang mendukung kita. Terima kasih sudah mau bantu. Namun, saat percakapan berlanjut, dia tak dapat menyingkirkan perasaan bahwa tidak semua orang akan menerima keputusan ini dengan baik. Rina, meskipun bersemangat, sempat terdiam ketika topik tentang keluarga dia muncul. Dia, bagaimana jika orang tuamu tidak setuju? Tanya Rina khawatir. Dia merasakan perutnya berkontraksi. Aku masih memikirkan hal itu, jawabnya pelan. Rina serta Nia saling bertukar pandang, khawatir bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk Budi. Hari perlahan bergulir, dan saatnya tiba untuk bertemu keluarga dia. Suasana tegang terasa di hati dia saat mereka berkumpul di ruang keluarga. Dia meregangkan lehernya, berusaha tetap tenang. Bu, Ayah, aku ingin memperkenalkan seseorang yang penting dalam hidupku, katanya dengan suara bergetar ketika Budi masuk, senyumnya menghangatkan suasana meski ia merasakan ketegangan yang sama. Kedua pasang mata orang tua dia mencerna sosok yang berdiri di depan mereka. Di satu sisi, ada harapan, sementara di sisi lain, ada keraguan. Dia berusaha menjelaskan perasaannya. Budi adalah orang yang baik. Dia mencintaiku dan aku bahagia bersamanya. Namun, dia tahu bahwa tidak semua akan menerima. Mungkin orang tuanya akan berpikir ini hanya fase. Ketika ayahnya mengingatkan tentang status sosial dan harapan masa depan, dia merasa hatinya diremas. Rasa sakit itu bercampur antara cinta dan kewajiban. Tiba-tiba, suara Budi berdenting dalam keheningan, saya berjanji akan menjaga dan mencintai dia, selamanya. Ada ketegasan dalam suaranya, tetapi juga kerentanan. Dia merasakan harapan tumbuh, tetapi sejenak terbenam dalam keraguan. Apakah betul kehadirannya akan diterima? Saat mereka mengakhiri perbincangan, mata dia bertemu tatapan Budi. Ada 1000 kata yang tak terucapkan di sana. Apakah mereka berdua cukup kuat untuk menghadapi penghalang ini? Malam itu, dia terbangun, memikirkan percakapan yang baru saja terjadi. Dengan napas dalam, dia berbisik pada dirinya sendiri. Apa aku sudah cukup berani? Cinta yang mereka perjuangkan mungkin akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi ketakutan masih membayangi. Seiring detak jam terdengar monoton, jantung dia tetap berdegup tak teratur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dialog ini baru permulaan. Ketika masa depan menunggu dengan ketidakpastian, satu pertanyaan terukir kuat di tengah hatinya. Apakah keberanian ini akan membuahkan hasil atau malah merobek semuanya? Dia terbangun dengan bulir-bulir keringat di dahinya. Tidur yang seharusnya membawa ketenangan malah menyisakan kegalauan. Dia menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya berputar merindukan kebahagiaan yang terjangkar dalam janji itu. Harapan atau kenyataan? Bisiknya pada diri sendiri, hari ini adalah hari yang dijanjikannya untuk Budi. Rencana mereka untuk bersama dalam menghadapi dunia, menyebarkan cinta, seakan menantikan terobosan. Namun sayang, ada bayang-bayang keraguan yang tak kunjung pergi. Dia meraih ponselnya dan melihat pesan dari Nia. Dia, sudah siap belum? Kita semua menunggu. Semangat sahabatnya itu adalah sebuah pelukan hangat di tengah keraguannya. Ya, semangat, balas dia cepat, berusaha menggenggam harapan meski detak jantungnya terus berdebar tak karuan. Saat beranjak dari tempat tidur, dia teringat pada wajah Budi. Senyumnya yang cerah menjadi bumbu manis dalam ketidakpastian. Dalam suasana yang dipenuhi rasa cemas, dia berusaha menata penampilan. Dia memilih gaun sederhana berwarna putih, simbol kesucian cinta mereka. Dengan sedikit riasan, dia berharap bisa mengusir keraguan di wajahnya. Gema suara dering jam gedung bertambah pada langkahnya menuju pertemuan yang telah dinantikan. Sekitar 1 jam dari rumah, tempat mereka berkumpul ditetapkan di kafe keluarga yang cukup terkenal. Aroma kopi yang harum menyambutnya, membuat perut dia bergetar. Rasanya seperti memasuki arena pertandingan yang penuh ketegangan. Ketika dia tiba, mata Budi langsung terpaku padanya. "Kamu cantik," ucapnya, di tengah kerumunan. Dalam sekejap, ketegangan mulai memudar. Mereka duduk berdampingan, bergenggaman tangan. Namun, dia bisa merasakan bahwa orang-orang di sekeliling mereka sudah mulai berbisik. Rina dan Nia datang dengan senyum lebar, membawa semangat dalam pelukan hangat. "Dia, Budi. Kalian siap menghebohkan hari ini?" Nia berteriak, mengundang perhatian banyak orang. Gelak tawa melawan keraguan dan kecemasan. Namun, di ujung meja, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Orang tuanya. Mereka hadir di sana, wajah masam dan menunggu keajaiban yang belum terjadi. Bagaimana cara mereka menjelaskan semuanya? Dia menelan ludah,
mengalihkan pandangan ke jendela yang menghadap ke jalan. Persimpangan kafe dan jiwanya seakan bertabrakan. Dia, suara tegas Budi memecah lamunannya, apakah kamu siap untuk mendeklarasikan cinta kita di sini? Nadanya penuh harapan. Namun, dia merasakan dinding ketakutan mulai menghalangi calonnya. Mengetahui perasaan dia, Budi mengusap punggung tangannya dengan lembut. Kita sudah berjuang hingga titik ini. Kita hanya perlu menunjukkan pada mereka bahwa cinta kita nyata, katanya, matanya berkilau penuh keyakinan, dia menatap ke dalam mata Budi. Dalam matanya, dia melihat harapan, keberanian, dan sebuah dunia yang lebih baik. Dihanati oleh rasa takut, dia menjawab, ya, kita bisa. Kata-kata itu keluar dengan penuh semangat, meski terengah-engah. Namun, bayang-bayang orang tuanya kembali mengingatkannya bahwa tidak semua orang akan mendukung keputusan ini. Pertama Nia dan Rina berbisik antusias, tapi sorot mata orang tuanya memastikan sanggupkah mereka melewati rintangan ini? Ketika Budi mulai berbicara, dia merasakan dunia berputar cepat. Selamat datang, semuanya. Hari ini, kami ingin berbagi sesuatu yang sangat berarti bagi kami, ucap Budi. Dia bisa melihat ketegangan yang dialami Budi. Dan saat itu, dia bertanya-tanya, apakah mereka siap untuk menunjukkan sejauh mana cinta mereka mampu membawa perubahan? Kekuatan dari dalam sikap dan cinta sejati ini akan teruji dalam waktu yang sangat dekat, seolah sebuah panggung yang menyala dalam ketegangan dramatis, seluruh situasi menjadi gamang. Dia merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia tahu ini momen untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka bersama. Bagaimanakah respon orang tuanya nanti? Apakah mereka akan bisa menerima? Dan disitulah, saat semua perhatian terfokus, satu pertanyaan terngiang di benak dia. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengubah takdir? Hati dia berdegup cepat saat Budi mulai berbicara. Semua mata tertuju kepada mereka. Suasana kafe terasa berat, seakan menanti pernyataan yang akan mengubah segalanya. Dia merasakan kepayahan di dadanya. Tapi saat melihat Budi berdiri teguh, kehadirannya memberikan semangat. Kami berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa cinta kami nyata. Walau dari latar belakang yang berbeda, cinta tidak mengenal batasan, ucap Budi penuh percaya diri, dia tertegun. Dalam hati, dia tahu Budi berbicara bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang meragukan hubungan mereka. Wajah orang tuanya berkerut, terlihat skeptis. Dia menggenggam tangan Budi semakin erat. Cinta kita adalah pilihan, dan kami berhak untuk bahagia, tambah dia. Suaranya memecah keheningan, beberapa pengunjung di kafe mulai berbisik. Apakah ini gila? Apa yang mereka coba buktikan? Dia mendengar bisikan itu, rasa sakit menyelimutinya. Namun, Budi menggenggam tangannya lebih kuat, seolah ingin mengatakan, kita tidak sendiri. Dia menatap mata Budi. Ada keberanian di sana. Budi, kita harus tunjukkan siapa kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Dia merasakan semangatnya membara kembali. Kita bisa buktikan bahwa cinta ini dalam, bukan sekadar permainan. Mungkin kita bisa mengundang mereka untuk memasak bersama. Memperkenalkan kuliner kami sebagai simbol cinta. Sebuah festival yang merepresentasikan kita. Usul Budi, wajahnya bersinar. Dia bisa merasakan gelombang energi positif di antara mereka. Dia mengangguk, semangat menyelimuti hati mereka. Ya, kita bisa mulai dari komunitas kecil. Lalu berkembang, jawabnya, saat mata Budi bersinar, dia tahu ini adalah langkah yang tepat untuk membuktikan kepada dunia tentang kekuatan cinta mereka. Namun, bayang-bayang keraguan di wajah orang tuanya tidak hilang. Dia merasakan perasaan campur aduk, antara berharap dan takut. Budi mengalihkan perhatian dengan menatap mereka semua, senyum tulus di wajahnya. Kami meminta kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa cinta kami adalah bagian dari masyarakat ini. Misalkan hadirin di dalam kafe dapat merasakan getaran dari ucapannya. Beberapa mulai mengangguk, sedangkan yang lain masih mencibir. Dia merasa jantungnya berdebar, tapi ada kebanggaan melingkupi dirinya. Mungkin ini adalah awal dari perjalanannya berjuang bersama, menembus keraguan. Setelah selesai berbicara, dia merasa beban pelan-pelan terangkat. Suara tepuk tangan minggir di sekeliling mereka. Beberapa wajah tampak terkesima, ada harapan di sana. Namun, yang membuatnya terhenyak adalah kedatangan pengunjung tak terduga. Kedua orang tuanya, dia berusaha menyembunyikan rasa ketakutannya. Mereka melihat anak perempuan yang tengah memperjuangkan cinta. Ayah dia berdiri di belakang, tampak ragu. Kami ingin mendengar lebih lanjut tentang apa yang kalian rencanakan, ucap ibunya lembut.
Ada pengakuan dalam nada suaranya yang membuat dia terkejut. Harapan baru muncul, Budi pun melangkah maju. Dengan jiwa yang penuh keberanian, kami ingin memulai festival kuliner yang melibatkan semua orang. Mengangkat makanan dari semua latar belakang, menjalin hubungan lebih baik. Saya harap kalian bisa mendukung kami. Dia melihat harapan dalam tatapan ibunya, ini adalah jembatan menuju ke sesuatu yang lebih. Budi, kalau kamu percaya pada impian ini, aku akan ada di sampingmu. Bagaimanapun sulitnya, ungkap dia. Orang tuanya terdiam, tetapi ada perubahan di wajah mereka. Dia merasakan energinya kembali. Dia ingin hadir, memperjuangkan cinta mereka sampai akhir. Kita bisa buktikan, lanjutnya penuh percaya diri, kafe itu bergetar dengan suara tawa dan harapan. Dia tak tertahankan, melirik ke Budi dan merasakan gelombang cinta menyelimutinya. Mereka siap menghadapi dunia bersama. Dengan resolusi yang menguatkan, dia dan Budi tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua kebencian dan prasangka. Dunia mungkin tak akan mudah, tetapi inilah langkah pertama menuju kebahagiaan mereka. Menghadapi stigma, gebrakan acara cinta yang tak terbatas. Dan di tengah keramaian itu, dua jiwa bersatu, saling menopang. Berharap bahwa apa yang mereka bangun akan tahan mengalahkan badai keraguan yang mengancam. Mereka menemukan jalan mereka. Dengan hati yang penuh cinta dan keberanian, dia dan Budi melangkah maju, siap untuk menantang apapun yang akan datang, dengan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sekarang saatnya untuk kalian menginspirasi. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor eksklusif selanjutnya. Jangan lupakan untuk beri like sekarang, itu membantu kami lebih dari yang kalian tahu. Komen di bawah tentang reaksi dan teori kalian di akhir cerita ini. Dan yang paling penting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada 5 teman yang perlu melihat betapa kuatnya cinta dalam cerita ini.